online servis di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku
Kita udah selesai nih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah Kak Retno, sekarang kita mau ngapain nih? Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kita ambil sikap yang baik dulu. Kita mau menyembah Tuhan ya. Yes. Nah yuk sama-sama ya kita sembah Tuhan. Kita pujikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
adik-adik, saat ini tiba saatnya kita berdoa untuk masuk firman. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami masih punya kesempatan untuk berkumpul bersama Tuhan, untuk beribadah meskipun secara online. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sepanjang hidup kami, pakailah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Kak Ibet ya Bapa, kiranya Engkau memberkati Kak Ibet boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah kami memiliki hati seorang murid yang mau diajar. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya, haleluya, amin. Hai adik-adik, minggu ini kita masuk dalam bahasan baru tentang doa. Dan kita juga mau sama-sama belajar bagaimana berdoa seperti Yesus berdoa. Lalu, apakah doa itu? Doa adalah komunikasi secara dua arah antara kita dengan Tuhan. Dan melalui doa, kita dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa menceritakan kepada Tuhan tentang apa yang ada di dalam hati kita dan di pikiran kita. Dan sebaliknya juga adik-adik, Tuhan akan menceritakan atau membagikan kepada kita tentang isi hati dan pikirannya Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Yesus berdoa setiap waktu. Tuhan Yesus berdoa ketika dia sendiri, ketika dia di depan umum, dan ketika dia bersama dengan teman-temannya. Dia berdoa saat berlutut, berdiri, dan saat duduk. Tuhan Yesus berdoa di waktu pagi hari, sore hari, malam hari, bahkan melewati malam hari. Tuhan Yesus berdoa sebelum dia makan, bahkan sesudah dia makan. Bahkan ya adik-adik, faktanya Tuhan Yesus berdoa di malam dia akan dikhianati. Di malam dia akan diserahkan oleh salah satu orang muridnya. Nah, dengan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berdoa setiap waktu. Karena itu adik-adik, penting bagi setiap kita untuk bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Penting bagi setiap kita untuk dapat berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa doa itu adalah meditasi. Apa itu meditasi? Meditasi adalah tentang bagaimana kita mengingat, mengulang kembali, dan mengucapkan ayat firman Tuhan. Nah, kita juga bisa melakukan hal itu ketika kita berdoa. Bahkan Tuhan Yesus adik-adik mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami. Nah, adik-adik di rumah, siapa nih yang masih ingat doa Bapa kami? Kalau masih ingat, yuk bareng-bareng ucapin sama Kak Olip yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik semua bisa mengingat doa Bapa kami ini, adik-adik semua keren banget. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang doa. Jadi, apa itu doa? Doa merupakan pengakuan adik-adik. Sebentar, Kak Ibet cium bau gak enak nih. Deket Kak Ibet sih. Bukan bau Kak Ibet juga. Apa ya yang bau? Aduh, ya ampun. Ada baju kotor ternyata adik-adik. Nah, baju kotor ini seperti dosa yang mungkin masih kita simpan di dalam hati kita, atau dosa yang masih ada di dalam pikiran kita yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Nah,
Sama halnya dengan baju kotor ini adik-adik. Sangat enggak mungkin Kak Ibet pakai. Karena apa? Kalau Kak Ibet pakai baju kotor ini, maka baunya itu akan nempel ke tubuh Kak Ibet. Kemanapun Kak Ibet pergi, pasti akan ketahuan kalau baju ini kotor, baju ini bau. Nah, sangat mustahil juga kalau kita masih menyimpan dosa kita. Karena apa adik-adik? Tuhan sangat tidak suka dengan yang namanya dosa. Tuhan enggak mau kita semua menyimpan dosa. Karena dosa itu kotor, dosa itu jahat, dosa itu merugikan. Makanya Tuhan enggak mau kita menyimpan dosa kita. Tuhan mau kita berdoa, kita datang sama Tuhan, kita meminta maaf, kita minta ampun, biar Tuhan menyucikan kita, Tuhan mengampuni dosa kita. Kak Ibet ingat di 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dan Dia akan menyucikan segala kejahatan kita. Wow, Tuhan kita sungguh mengasihi kita loh adik-adik. Ketika kita berdoa, ketika kita mengakui, datang dengan tulus, datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Mungkin kita malu mengakui ke orang lain, mungkin kita malu mengakui ke papa mama kita, mungkin kita malu mengakui ke teman kita. Tapi kalau kita berdoa, kita datang dan kita jujur kepada Tuhan, maka Dia mau mengampuni kita, Dia mau menghapuskan dosa kita. Pasti kita semua bertanya, kenapa kita harus berdoa dan kita harus mengakuinya? Nah adik-adik, waktu kita mengakui dosa kita harus berdoa mengaku itu setiap hari. Nah, kok setiap hari Kak? Memangnya setiap hari aku melakukan dosa? Kak Ibet jadi ingat ada 10 perintah Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, waktu kalian membacanya, waktu Kak Ibet membaca 10 perintah Allah ini, Kak Ibet dapat melihat itu, Kak Ibet dapat ingat apakah Kak Ibet masih menyimpan dosa, apakah adik-adik juga masih menyimpan dosa. Ingat 10 perintah Allah. Yang pertama berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Nah, saat ini coba pikirkan, coba diingat-ingat, apakah ada benda atau orang lain yang lebih utama bagimu daripada Tuhan? Ayo, pikirkan, akui sekarang. Perintah yang kedua berkata, jangan membuat bagimu patung dan jangan menyembah kepadanya. Wah, adik-adik, mungkin kalian punya gadget, terus kalian lebih banyak main gadget itu. Kalian buka-buka YouTube, kalian buka-buka video, kalian buka-buka games, atau kalian yang suka nonton TV, kalian nonton TV lebih dari 2 jam, atau kalian nonton lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan oleh orang tua kalian, sehingga kalian lebih senang main games, kalian lebih senang main games, kalian lebih senang nonton TV. Nah, itu sudah menjadi penyembahan yang bukan kepada Tuhan, tapi kepada apa yang kalian senangi itu. Yuk akui minta maaf sama Tuhan. Perintah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita adalah cerminan Tuhan, bukan? Kita adalah cerminan Dia, kita segambar dan serupa Dia. Nah, coba perhatikan, ingat-ingat lagi, tingkah laku kita apakah sudah menyenangkan orang lain? Atau tingkah laku kita justru membuat orang lain kesal? Apakah cara berbicara kita justru membuat orang lain kesal dan gak mau gitu dekat sama kita? Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Coba akui.
Terus perintah yang keempat nih, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Wah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayo, kalian setiap hari Minggu ibadah dong. Kalian setiap hari Minggu ikut ibadah outreach kan? Nah, adik-adik, waktu kalian ibadah, apakah kalian sungguh-sungguh waktu kalian memuji menyembah Tuhan? Atau kalian hanya, ya udahlah, yang penting biar dilihat kakaknya aja, aku tuh nyanyi, aku tuh tepuk tangan, tapi di hati kalian gak sungguh-sungguh. Lalu waktu kalian ibadah, dengerin kakaknya sampaikan firman Tuhan, kalian cuma diem aja, kalian gak respon, kalian gak renungkan lagi, kalian gak belajar lagi apa yang udah disampaikan kakaknya waktu ibadah. Nah, coba ingat-ingat, apakah kalian sudah menghormati ibadah itu? Apakah kalian sudah sungguh-sungguh beribadah? Pikirkan ya. Nah, perintah yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Adik-adik masih suka taat gak sama orang tua? Adik-adik masih suka melawan gak sama orang tua? Akui ya. Perintah yang keenam adalah jangan membunuh. Kita punya dendam di dalam hidup kita yang kita nggak selesaikan, sehingga itu akan meledak dan kita akan menjadi orang yang penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian. Waktu kita ketemu orang yang kita benci, maka itu menjadi sasaran kita untuk marah-marah mungkin atau lain sebagainya. Nah, jangan sampai ada itu ya teman-teman. Akui saat ini. Nah, yang ketujuh, perintah yang ketujuh adalah jangan berzina. Siapa yang masih belum bisa konsisten dengan omongannya? Hari ini bilangnya itu, hari besok bilangnya beda lagi. Wah, kita harus ngomong itu konsisten ya teman-teman, harus sama. Kita ngomongnya A, ya kita lakukan juga A. Kita ngomongnya B, kita juga lakukannya B. Begitu teman-teman. Perintah yang ke-8 adalah jangan mencuri. Jangan mencuri. Iya, jangan mencontek teman-teman. Jangan nyontek lagi. Akui kok kalian masih suka nyontek. Oke? Perintah yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta. Masih bohong nggak kalian? Masih suka bohong nggak? Wah kak, aku bohongnya kecil kok. Cuma kecil aja. Adik-adik, nggak ada namanya bohong kecil, bohong besar. Tetap aja mau kecil besar itu tetap namanya berbohong dan itu dosa. Ayo akui. Dan yang terakhir, perintah ke-10 adalah jangan mengingini hak milik orang lain. Siapa yang masih suka iri? Siapa yang masih suka iri nih, adiknya dibeliin coklat, kok aku enggak, jadi aku rebut aja deh coklatnya. Wah, jangan ya adik-adik. Harusnya kita akui ya, jangan mengingini hak milik orang lain. Melalui 10 perintah ini, Kak Ibet mau kita sama-sama ingat. Waktu kita ingat 10 perintah ini, kita ingat juga bahwa kita mungkin masih ada dosa, mungkin ada kesalahan yang masih kita simpan, belum kita akui, biar kita aman. Wah, jangan ya adik-adik, walaupun kita aman di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan, seperti baju kotor tadi, tetap kecium, tetap ketahuan. Teman-teman, kita nggak bisa sembunyikan. Jadi Tuhan itu maha tahu. Makanya melalui doa kita mengaku. Karena waktu kita berdoa, kita dapat ngomong sejujurnya sama Tuhan. Dan cuma Tuhan yang dapat menghapus tiap dosa kita. Kita belajar berdoa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun mengaku kepada Allah. Tuhan Yesus mengatakan apa yang dia rasakan kepada Tuhan. Minggu lalu kita diingatkan lewat doa Bapa kami bahwa kita berdoa itu adalah saat kita merenungkan firman Tuhan. Nah, saat hari ini kita diingatkan lagi dengan 10 perintah Allah sebagai
tuntunan, sebagai 10 perintah Allah ini sebagai pedoman kita nih, anak-anak Tuhan Yesus, untuk mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita yang mungkin masih kita simpan. Nah, yuk adik-adik, dimanapun kalian berada saat ini, sama-sama yuk Kak Ibet mau pimpin kalian di dalam doa. Dimanapun kalian saat ini sedang menyaksikan ibadah online ini, sama-sama taruh tangan kanan kalian di dada. Yuk sama-sama kita mau akui di hadapan Tuhan kalau saat hari ini kalian masih simpan, baik itu dosa mencontek, baik itu kalian kurang taat sama orang tua, baik itu kalian masih suka dengki, iri, kalian ingin punya orang lain, kalian ingin sama dengan orang lain, atau mungkin kalian lebih mengutamakan gadget kalian lebih mengutamakan games kalian, TV kalian, mainan kalian daripada Tuhan. Hari ini Kak Ibet mau pimpin kalian semua. Yuk taruh tangan kanan kalian di dada. Kak Ibet akan pimpin berdoa. Kalian boleh ikuti di rumah masing-masing. Mari kita satukan hati. Taruh tangan kanan kalian di dada saat ini, teman-teman. Ikuti Kak Ibet berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang. Kami memohon ampun kepada Tuhan. Kami meminta maaf Tuhan. Tuhan, kami saat ini mau mengakui kesalahan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih berbuat yang tidak baik, kami masih menyimpan dosa kami. Tuhan, hari ini kami mau mengakuinya. Kami yang masih mencontek, kami yang masih berbohong, kami yang masih gak taat, kami yang masih gak sungguh-sungguh, kami yang lebih mengutamakan hal-hal yang mendukakan Engkau, menjauhkan kami daripada Engkau. Tuhan, ini kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu. Sucikan kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Tuhan Yesus yang baik, saat hari ini anak-anak-Mu sudah mengakui setiap kesalahan, setiap dosa mereka. Mereka sudah meminta ampun kepada Engkau. Roh Kudus bekerja, jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami belajar Tuhan untuk kami berdoa seperti Engkau. Kami mau mengakui, kami mau melihat Tuhan bagaimana kami bisa menjadi teladan juga bagi orang lain melalui doa kami. Tuhan, saat hari ini mereka semua yang sudah mengaku, mereka yang sudah mengakui setiap kesalahan-kesalahan mereka, Tuhan ampuni, Tuhan sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ajarkan kami untuk kami selalu taat, untuk kami selalu setiap hari mengakui apa yang terjadi dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin anak-anak-Mu mengakui setiap kesalahan demi kesalahan, dan Engkau akan mengampuni mereka. Engkau hadir bagi mereka, Engkau menyucikan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman pada siang hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa banget nih Kak Retno. Keren banget, yes. Pujian dan penyembahan yang luar biasa. Nah, dan firman Tuhannya juga luar biasa banget. Iya, kan, Kak memberkati Retno? banget Kak. Nah, Kak Retno, sekarang nih kita mau kasih pengumuman nih buat Oke. adik-adik di rumah. Apa aja sih Kak Retno? Oke, yang pertama minggu depan kita masih akan ibadah seperti biasa melalui Zoom ya. Oke, jam berapa Kak? Jam 11 tapi 10.50 udah bisa masuk. Oke, siap. Terus lanjutkan. Yang kedua, kita ada ayat hafalan nih. Ada di bawah sini ya, kalian bisa pelajari. Minggu depan baru dites lagi. Oke, terus ada lagi nggak Kak? Apalagi ya, ada lagi nggak Kak? Kita kan mau doa syafaat bareng-bareng nih Kak Retno. Yuk teman-teman adik-adik kita doa syafaat sama-sama ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati untuk negara Indonesia agar bebas dari corona dan bisa melaksanakan sekolah minggu di gereja. Tuhan juga tolong agar ekonomi di Indonesia membaik dan tolong orang-orang yang di luar sana yang kesusahan. Tuhan juga tolong Pak Jokowi agar
agar lebih baik memimpin negaranya bijaksana dan sehat. Tuhan tolong agar pemerintah Indonesia bisa dibimbing lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kita mau berdoa untuk teman-teman autistik. Kiranya Tuhan kasih kesehatan dan kepintaran di sekolah. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk teman-teman yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus kasih kesehatan dan agar teman-teman yang di luar sana cepat mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kita sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkati Tuhan gereja HOJ supaya tidak terjadi apa-apa seperti musibah dan lain-lain Tuhan, supaya tetap dilindungi dan kami bisa tetap bergereja di situ. Juga berkati Tuhan ayah dan ibu kami, berkati usaha mereka dan pekerjaan mereka supaya semua berjalan lancar. Juga berkati kesehatan mereka supaya mereka tetap sehat Tuhan, dan semua berjalan dengan baik Tuhan. Juga berkati hidupnya supaya tetap senang selalu. Terpujilah namamu dalam Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini kami telah mendengarkan firman. Kiranya Tuhan, firman yang dibagikan oleh Kak Ibet boleh tumbuh Tuhan di dalam hati kami, boleh kami terus lakukan setiap harinya. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya sepanjang hari ini boleh Tuhan terus sertai. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami dapat berkumpul kembali minggu depan. Berkatilah Tuhan untuk sekolah kami, keluarga kami, dan semua aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.